Halo semuanya, sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, dan topik yang akan aku bahas hari ini adalah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Pak Yosep yang menyatakan begini salah satunya. Kalau di awal-awal kasus ini muncul, banyak yang menuduh salah satu pihak itu masih wajar karena informasi yang diterima tidak secara utuh. Tapi kalau sampai sekarang masih ada tetap yang kekeh menuduh salah satu orang dengan berbagai macam fakta yang sudah tersebar di media massa, itu dipertanyakan. Ini sepertinya kode nih, kok bisa ya? Apakah mungkin dia adalah pelakunya? Nah, kita akan coba analisa, ada beberapa nama yang akan aku bahas di sini, apakah dia mungkin pelakunya. Oke guys, sebelum kita mulai video analisa hari ini, aku mau ngasih tahu ke kalian produk perawatan untuk kulitku biar tetap terlihat bercahaya dan juga bersih, glowing lah kalau anak zaman sekarang bilang. Aku sebenarnya masih pakai produk asal Indonesia, jadi setiap 3 bulan sekali aku beli lewat Instagramnya Scarlett dan juga dikirim ke Thailand. Harganya terjangkau, sudah masuk di daftar-daftar di BPOM dan juga ada sertifikat halalnya. Ada 3 rangkaian produknya guys, jadi mudah-mudahan bermanfaat nih buat kalian. Yang pertama adalah body scrub. Ini adalah salah satu rangkaian nggak bisa dipisahkan. Ini scrub yang baru aku beli, ini yang aroma kopi nih. Yang paling aku suka dari aroma setiap produk dari scrubnya Scarlett itu adalah bulirannya. Jadi buliran dari scrubnya Scarlett, terutama yang coffee ini juga, pertama itu aromanya aku suka banget. Kedua, dia ini tidak terlalu kasar ya. Bulirannya itu nggak kasar tapi lembut banget. Jadi nggak ngebuat kulitku kena iritasi begitu. Plus ini mengandung vitamin E dan juga glutathione yang fungsinya itu untuk mengangkat sel kulit mati dan juga membuat kulit kita jauh lebih bercahaya. Itu aku pakainya seminggu 2 kali aja. Nah, setelah pakai body scrub, terus aku pakai sabunnya nih, shower scrub. Shower scrubnya ini juga ada yang coffee guys. Pecinta coffee ini kayaknya termanjakan banget ya. Nah, sama nih. Waktu dibuka langsung deh aromanya tuh coffee kayak spa mahal gitu, padahal harganya terjangkau. Ini enak banget, jadi yang paling menonjol tuh adalah buliran-bulirannya. Jadi buliran-buliran ini mengandung glutathione, vitamin E, terus juga ada kolagen ya, ngebuat kulit kita jauh tampak lebih muda terus, plus ini ngebuat fungsinya ngebuat kulit kita itu lebih bercahaya dan mengangkat sel kulit mati dan juga sisa kotoran. Wow, seru banget nih. Ini yang rasa coffee. Kalau kalian bosen kan dipakainya tiap hari nih ya kalau sabun ya aku ya. Kadang aku pakai yang coffee, kadang pakai yang mango, kadang juga pakai yang pomegranate. Ini udah mau habis nih pomegranate-nya, makanya aku beli baru lagi. Kalau yang ini mangga, coba aromanya. Langsung deh. Jadi bener-bener kayak spa mahal. Yang namanya mandi itu kan kadang nggak cuma membersihkan ya, kita juga pengen relax, pengen santai gitu. Nah, tahapan terakhir adalah biasanya aku pakai ini nih, lotion ya. Lotionnya aku pakai yang Freshy dan juga Jolly. Ini yang Freshy udah mau habis, udah setengah. Sekarang yang Jolly nih, ini Jolly buat kalian. Kita coba langsung, aku akan kayak dikit aja, nggak usah banyak-banyak sih. Ini kayaknya kebanyakan ya. Karena aku suka banget nih ya. Aromanya tuh enak banget. Jadi dari sini nih ya, aku akan buktikan langsung. Bandingkan hasilnya yang pakai dan yang tidak pakai. Aku suka banget ini tuh nggak lengket ya di tangan tuh. Kalian bisa langsung bandingkan ya. Apalagi lagi musim dingin di Thailand ini. Jadi nggak lengket, langsung menyerap ke kulit. Ini mengandung vitamin E dan juga glutathione dan juga bahan-bahan lainnya. Dan karena ini nggak lengket dan langsung gampang menyerap ke kulit, jadi efeknya ngebuat kulitku tuh jauh lebih kenyal. Plus awet muda gitu. Oke, ingat ya bahwa semua produk ini sudah ada di BPOM dan juga ada sertifikat halalnya, jadi aman semuanya. Kalau kalian mau pesan kayak aku bisa pesan itu di Instagram secara langsung di situ. Oke, sekarang kita awali analisa ini dengan mendengar keterangan dari tim kuasa hukum Pak Yosep pada saat wawancara dengan Pak Indra di sini. Ada nama-nama yang seperti kalian sudah ketahui, ada Pak Yosep, Yoris, dan juga Danu. Adalah mereka para saksi yang diperiksa cukup banyak, tapi paling tertinggi adalah Pak Yosep, paling tidak sebanyak 15 kali sudah dilakukan pemeriksaan. Ini adalah bagian yang menarik akan kita bahas. Ini perkara makin hari makin terang benderang dan pihak-pihaknya terutama. Saya tidak, ya antara keberadaan Yoris
Yoris, keberadaan Pak Yosef, keberadaan Danu itu. Sekarang kan 3 orang ini nih. Oke. Ini kasus semakin lama terang benderang. Saksi-saksi yang disebutkan tadi adalah Yoris, Yosef, Danu adalah saksi-saksi yang antara 3 ini. Maksudnya 3 ini apa ya? Coba kita lanjutkan. Ya kan, yang hampir begitu maraton diperiksa gitu ya. Kemarin cuma 5 pertanyaan ditanya, ya itu tadi pertanyaannya masalah kucing. Oke, ini adalah bagian pertama yang aku menangkap bahwa 3 orang tersebut adalah kunci utama. Bisa saja salah satunya adalah tersangka, bisa juga salah satunya adalah pemegang kunci untuk menunjukkan siapakah tersangkanya. Karena kita nggak bisa menutup mata dengan perkembangan hampir 3 bulan ini, ada 2 peranan. Pertama adalah pelaku dan juga otak atau dalang dari kasus ini. Selanjutnya, ini bagian yang juga menurut aku sangat-sangat memberikan banyak sekali makna. Coba kita simak dulu. Gue tidak menyalahkan masyarakat kalau hari ini mereka mengambil kesimpulan sendiri-sendiri karena belum tidak mendapatkan informasi yang utuh. Bahkan di awal-awal hanya sepenggal. Oke. Tim kuasa hukum Pak Yosef tidak menyalahkan masyarakat dengan pro dan kontra yang terjadi. Ada yang mendukung kubunya Yoris dan juga Danu. Ada juga yang mendukung kubunya Pak Yosef beserta Ibu Mimin. Itu tidak disalahkan karena tidak mendapatkan informasi secara utuh. Tapi, apa yang dilanjutkan? Dikatakan di sini? Tetapi, kelewatan kalau sampai hari ini masyarakat belum paham. Tapi kelewatan kalau sampai saat ini masyarakat belum paham. Maksudnya, Pak? Channel Pak Indra sudah banyak ditonton orang, sudah ribuan orang ya. Diceritakan dari awal perjalanan perkara ini sampai hari ini. Oke. Ini merefernya adalah ke channelnya Pak Indra. Kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini, channel Pak Indra memang awal-awalnya lebih banyak menjadi kayak corong atau mikrofonnya dari pihaknya Danu dan juga Yoris. Tapi beberapa waktu terakhir ini kita ketahui banyak juga dari pihaknya Pak Yosef, mulai dari Pak Mulyana sudah berbicara, tim kuasa hukumnya Pak Yosef juga sama, bahkan Pak Yosefnya juga sudah mulai berbicara di channel YouTube-nya Pak Indra. Jadi kalau misalnya satu perjalanan ini tahapannya sudah ada di mana, sudah diketahui oleh masyarakat. Jadi supaya masyarakat tidak menduga-duga lagi, tidak membuat prediksi-prediksi lagi, tidak membuat konklusi ya kesimpulan sementara yang sangat prematur hanya berdasarkan informasi yang ada kemudian disambung-sambungkan. Oke. Ada beberapa kemungkinan apa yang coba disampaikan dari Pak Rohman di sini ya. Ya pasti kita harus menghargai. Tidak semua informasi ataupun juga data-data mengenai penyidikan ini bisa disampaikan di media massa ataupun juga ke khalayak publik, itu nggak mungkin. Tapi ada beberapa kemungkinan yang coba disampaikan di sini. Pertama adalah kemungkinan interpretasi yang coba disampaikan Pak Rohman. Pertama, ini sepertinya kemungkinan besar bahwa Yoris, Danu, dan juga Yosef, nama-nama yang sering diperiksa, kemungkinan adalah ada salah satu dari mereka yang terlibat. Itu kalau kita berbicara masalah kemungkinan pertama. Yang kedua adalah bisa juga interpretasi, maksudnya dari Pak Rohman ini adalah ketiga orang tersebut tidak terkait dengan kasus ini karena sudah dilakukan pemeriksaan paling tidak sudah belasan kali dan 15 kali untuk Pak Yosef sendiri. Itu adalah interpretasi yang kedua, tidak ada sama sekali yang terlibat. Tapi kalau aku baca secara keseluruhan interview dari Pak Indra dan juga Pak Rohman ini adalah awalnya kalau awal dari kasus ini muncul di bulan Agustus 2021, itu semua mata boleh dibilang adalah hampir 90% lah orang yang menuduh Pak Yosef adalah sebagai pelakunya. Misalkan dengan beberapa alasan di mana pada saat terjadinya kasus pembunuhan tersebut, beberapa hari kemudian, kalau nggak salah di tanggal 23 Agustus, Pak Rohman itu resmi menjadi tim kuasa hukum Pak Yosef. Ini dinilai janggal oleh masyarakat Indonesia. Kenapa anak dan istrinya dibunuh, tapi kok malah mencari pengacara bukan mencari detektif? Itu adalah bagian yang pertama. Dan kedua adalah mengenai beberapa keterangan yang dinilai masyarakat agak sedikit simpang siur. Misalnya ada bercak darah di jaket Pak Yosef, kemudian ada keterangan kedatangan yang berbeda-beda. Apakah benar Pak Yosef itu datang di TKP di 18 Agustus tersebut jam 6:30 pagi atau jam 7.15?
Karena kedua-duanya ada jejak digitalnya. Apakah ini hanya salah ucap, salah sebut, ataukah ada makna yang lainnya? Nah, awal-awal kasus ini muncul, memang sebagian besar masyarakat itu tertuju ke Pak Yosep yang dicurigai paling banyak. Kemudian pesan yang aku tangkap dari Pak Rohman ini adalah sekarang sudah ada Danu dan juga Yoris ini. Danu dan juga Yoris itu juga termasuk yang sekarang kayaknya porsi dicurigai oleh masyarakat juga semakin tinggi. Ya, namanya juga pengacara kan. Orang selalu bilang bahwa wajar Anjas, pengacara itu selalu membela orang yang bayar. Tapi Pak Rohman di sini mengatakan bahwa sebelum beliau memulai kasus ini menerima Pak Yosep sebagai kliennya, meminta untuk mengatakan kejujuran katanya ke Pak Rohman. Ini yang disampaikan di wawancaranya dengan Pak Indra. Ya, sudah bilang sejak awal, kalau Pak Yosep sebagai pelakunya silakan ceritakan ke saya. Kalau Pak Yosep bukan pelakunya juga ceritakan ke saya. Oke. Jadi pada saat sebelum menerima kasus ini, ya seperti Pak Yosep juga katakan ya di beberapa wawancaranya mengatakan, saya itu pada saat ngobrol dengan Pak Rohman tuh luar biasa katanya. Bebannya itu lebih berat karena saya mengatakan apa adanya dan saya bukanlah pelaku ataupun yang menyuruhnya ataupun hal yang terlibat dengan kasus pembunuhan ini. Jadi sudah sangat diyakini. Tapi kalau berbicara masalah ini juga sama kok, tim kuasa hukum dari Yoris dan juga Danu juga sama yakin bahwa kliennya bukanlah pelaku ataupun juga otak dari kasus ini. Mungkin saja kedua pengacara ini benar bahwa kliennya semua tidak ada yang terlibat dengan kasus ini. Itu artinya adalah ada orang luar, pihak ketiga sebenarnya adalah pelaku dan juga dalang, namun memanfaatkan kondisi keluarga mereka menjadi excuse-nya. Tapi dengan fakta-fakta di lapangan ini juga agak kecil ya kemungkinannya, di mana di olah TKP diketahui bahwa tidak ada pintu yang rusak. Itu kan menunjukkan bahwa si pelaku dengan korban itu sudah saling mengenal. Nggak ada hal-hal yang mencurigakan di situ. Bahkan almarhumah Ibu Tuti pun diketahui tidak melakukan perlawanan pada saat dieksekusi. Memang benar otopsi pertama dan kedua ada penambahan walaupun kita belum mendapatkan hasil yang secara rilis official dari kepolisian, tapi di keterangannya Dr. Hastri kan dinyatakan ada dikoreksi dan juga tambahan yang dikoreksi itu hanya masalah jam kematiannya saja. Tapi kalau untuk cara kematian, penyebabnya itu masih sama. Artinya sebagian besar hasil dari otopsi pertama itu adalah benar. Hanya di bagian yang waktu kematian aja. Jadi ini menurut aku juga masih sangat penuh teka-teki nih. Tapi sepertinya Pak Rohman dan juga Pak Indra, aku menangkapnya di sini adalah sepertinya mereka sudah punya clue ini. Siapakah pelakunya, siapakah eksekutornya, atau si dalangnya juga. Apalagi ada satu keterangan dari saksi yang menurut aku sangat valid ya. Ini adalah dari supir angkot yang berpapasan dengan mobil Alphard di tanggal 18 Agustus sekitar setengah 7-an pagi itu kan dinyatakan dia melihat ada sosok yang rambut pirang. Nah, nggak mau ngomong nih si supir angkotnya di media massa karena menurut aku itu sangat bahaya, bisa membahayakan ya dirinya dan juga keluarga, adalah hal yang sangat wajar sekali. Oke, bagian terakhir apa yang dikatakan oleh Pak Rohman di sini? Jadi ketika statement ini muncul dari Yoris, ya Yoris tahu sebenarnya bahwa Pak Yosep datang ke TKP itu tahu sebenarnya. Oke, ini konteksnya adalah mengenai tuduhan Yoris ke Pak Yosep dan juga Pak Mulyana yang dinyatakan oleh tim kuasa hukum dari Yoris ya. Dibilangnya begini bahwa saya itu menyaksikan sendiri bahwa Pak Yosep dan Pak Mulyana itu masuk ke TKP dan membawa ada barang-barang begitu. Padahal sudah diklaim itu tidak benar, Pak Yosep tidak masuk. Ini adalah dua hal yang sedang menjadi perdebatan. Aku sudah bahas ini beberapa kali, tentunya apakah ini fundamental atau tidak, tapi yang pasti kemudian diklarifikasi oleh Pak Rohman sendiri ya, melalui dexjabar.com, dinyatakan bahwa memang ada berkas yayasan yang memang diambil pada 19 Agustus tersebut. Artinya tidak sepenuhnya Yoris itu salah pernyataan tersebut karena memang benar, tapi apakah benar Pak Yosep juga masuk ke rumah TKP, itu juga masih menjadi teka-teki sampai sekarang. Aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini. Menurut kalian apakah benar pelakunya adalah salah satu dari dua kubu ini, ataukah orang luar yang memanfaatkan kondisi permasalahan keluarga mereka untuk mengaburkan pelaku dan juga otak sebenarnya. Dan terakhir, follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku sering bahas mengenai kasus Subang dan juga hal-hal simple melalui live Instagramku di sana. Kalaupun kerap semuanya, jangan lupa subscribe.